Kapan semua sudah pada tahu Abah tuh orangnya seperti apa kalau masalah mudik lebaran? Paling sehari saya lebaran di Cirebon, langsung saya ke Sumedang. Kan cuma 2 jam. Yang penting, saya lebaran di Cirebon itu buat nyenengin Entin sama Iin. Justru eta masalahna. Bukan hanya hari Idul Fitri, nak, tapi kedatangan kalian yang dirindukan Abah jeung Ambu. Mah tuh ya tanya. Jadi bingung saya. Bukan hanya pertanyaan saja yang menyelimuti kebingungan tersebut, melainkan bagaimana kita melangkah ke depannya. Selamat datang di Enigma. Hari Raya Idul Fitri kesekian kalinya menghampiri kita. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad matanya basah dan menangis terseduh-seduh saat harus melepaskan Ramadan. Sang Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sadar bahwa tidak ada jaminan tahun depan Tuhan mengizinkan kembali bertemu dengannya. Tahun dan Tuhan selalu tidak pernah beriringan mengabarkan tentang kepastian usia yang kita jalani. Dan waktu menjadi sama misteriusnya dengan sang pemiliknya. Malam ketika takbir dikumandangkan dan waktu semakin melaju bersiap menjemput datangnya 1 Syawal. Waktu itu menjadi waktu saat-saat menggetarkan tentang perpisahan dengan banyak hal yang membuat bulu kuduk kita merinding. Perut yang setia menahan lapar seharian. Malam yang dihidupkan untuk terawih, kitab suci yang mendadak akrab dan bicara secara tadarus, serta itikaf di penghujung Ramadan dan zakat yang melambangkan empati dan kohesivitas sosial. Terasa sangat merinding karena semuanya tak berubah menjadi makna Ramadan itu sendiri. Pada malam takbir, terutama di perkampungan yang setia merawat tradisi, biasanya beduk tak henti ditabuh berilalu-lalu. Saling bersahutan bersama kentungan yang mengisyaratkan bahwa agama bisa diseragamkan dengan napas tradisi di Nusantara ini. Gabungan suara beduk dan takbir menjadi sebuah perwujudan tarekat dan adat yang bersertikat dengan sebuah agama. Ya, semacam wahyu kudus yang meneguhkan rasa daib manusia di hadapan Yang Maha Kuasa. Tuhan tak terhingga dan manusia yang banyak alfa. Tuhan yang maha welas kasih dan manusia yang justru seringkali menerapkan kekerasan atas nama Tuhannya. Tuhan yang maha dekat dan makhluknya yang seiring menjauh darinya. Ramadan yang memiliki arti membakar bukan diartikan musim panasnya di kawasan dunia Arab. Namun Ramadan sebagai sikap metafora dari sebuah proses pembakaran sikap tinggi hati, tidak peduli jumawa dan watak-watak primitif satwa lainnya. Pembakaran ini ditarik oleh Muhammad dalam makna membakar dosa-dosa kita atau menjadi ladang pahala untuk kita memasuki 1 Syawal bersama sukma yang bersih dan jiwa yang hening. Ya, itulah Lebaran. Pagi 1 Syawal kita melangkahkan kaki ke masjid atau ke lapangan sambil mengumandangkan kebesaran Tuhan dan memuja keagungannya. Allahu Akbar walillahilham. Kita tunaikan 2 rakaat di hari kemenangan lalu menyimak sang khotib memberi wasiat. Idul Fitri tidak memiliki hubungan dengan pakaian baru. Secara substansial Idul Fitri berhubungan dengan ruhaniyah.
kembali kepada kesucian, dirayakan untuk memutuskan semua tendensi yang serba menuhankan benda dan objek lainnya. Sholat di masjid atau di lapangan mempunyai makna simbolik sebagai sikap lapang dalam merakit hubungan kemanusiaan. Sikap lapang ini akan menjadi moral spiritual dalam membangun solidaritas yang terbuka dan mampu masuk dalam pengalaman yang majemuk. Memaafkan bukan hanya secara personal, namun juga untuk semua orang baik yang satu agama maupun tidak. Merawat kebencian terus-menerus yang membincangkan tentang lika-liku lama di beberapa peristiwa menjadi tidak produktif untuk kehidupan. Bahkan ketika merawat kebencian tersebut akan berdampak tidak akan menemukan kedewasaan setiap pribadi manusia. Makna dari Idul Fitri bukan hanya kita bersiraturahmi dan saling meminta maaf kepada manusia yang hidup. Bahkan dalam tradisi kita dibiasakan untuk bersiraturahmi kepada manusia yang sudah meninggal secara jasad. Lebaran menjadi sebuah momen pertemuan antara kehidupan dan kematian yang nantinya menjadi sebuah capaian terakhir setiap manusia. Kematian menjadi tujuan akhir. Kematian yang nanti diperbincangkan secara benar dan membuahkan kebijaksanaan. Jika kehidupan benar, maka di kemudian hari akan mendapatkan kebenaran pula. Dan sebaliknya, jika semasa hidupnya melakukan perlakuan yang tidak benar, maka akan mendapatkan cerita, bahkan mendapatkan balasan yang menjadi cerminan semasa hidupnya. Jatnika, alam sampurna, rumah sana nganci, diinalillahi. Ngaku lepat, laku papat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.